Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah pengantar ilmu kesehatan, yakni pada materi wawasan serta dapat menjelaskan tentang konsep dan tingkatan pencegah penyakit. Di sini saya Hani Alfaida sebagai moderator dan bersama rekan-rekan saya yaitu Indah Febrianti Utami, Hasriani, Umaira Noprianti, Fetia Elfatiana. Dengan dosen pengampu Endang Wahyuni, MSN. Baiklah, untuk materi pertama disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian pencegahan. Pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian. Dengan didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis, epidemiologi, atau hasil pengamatan atau penelitian. Epidemiologi pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik. Sebagai contoh, pencegahan kejahatan, pencegahan penyalahgunaan anak, keselamatan berkendara, banyak juga yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk kesehatan. Konsep pencegahan adalah suatu bentuk upaya sosial untuk promosi, melindungi, dan mempertahankan kesehatan pada suatu populasi tertentu. Selanjutnya, tingkat pencegahan. Salah satu kegunaan pengetahuan tentang riwayat ilmiah penyakit adalah untuk dipakai dalam merumuskan dan melakukan upaya pencegahan. Artinya, dengan mengetahui perjalanan penyakit dari waktu ke waktu, serta perubahan yang terjadi di setiap masa atau fase, dapat dipikirkan upaya-upaya pencegahan apa yang sesuai dan dapat dilakukan, sehingga penyakit itu dapat dihambat perkembangannya, sehingga tidak menjadi lebih berat, bahkan dapat disembuhkan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan akan sesuai dengan perkembangan patologis penyakit itu dari waktu ke waktu, sehingga upaya pencegahan itu dibagi atas berbagai tingkatan dengan sesuai dengan perjalanan penyakit. Ada 4 tingkat utama dalam pencegahan penyakit, yaitu 1. Pencegahan tingkat awal A. Pemantapan status kesehatan. 2. Pencegahan tingkat pertama A. Promosi kesehatan. B. Pencegahan khusus. 3. Pencegahan tingkat kedua A. Diagnosis awal dan pengobatan tepat. B. Pembatasan kecacatan. 4. Pencegahan tingkat ketiga A. Rehabilitasi. Pencegahan tingkat awal dan pertama berhubungan dengan keadaan penyakit yang masih dalam tahap prepatogenesis, sedangkan pencegahan tingkat kedua dan ketiga sudah berada dalam keadaan patogenesis atau penyakit sudah tampak. Tingkat pencegahan fase penyakit, kelompok target, primordial, kondisi normal kesehatan, populasi total dan kelompok terpilih. Primary, keterpaparan faktor penyebab khusus, populasi total dan kelompok terpilih dan individu sehat. Secondary, fase patogenesitas awal, pasien. Tertiary, fase lanjutan pengobatan dan rehabilitasi, pasien. Leven dan Clark dalam bukunya Preventive Medicine for the Doctor in His Community mengemukakan adanya 3 tingkatan dalam proses pencegahan terhadap timbulnya suatu penyakit. Kedua tingkatan utama tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Fase sebelum sakit. Fase pre-pathogenesis dengan tingkat pencegahan yang disebut pencegahan primer. Fase ini ditandai dengan adanya keseimbangan antara kuman penyakit atau penyebab dan lingkungan. Kedua, fase selama proses sakit. Fase patogenesis terbagi menjadi dalam 2 tingkatan, pencegahan yang disebut pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Fase ini dimulai dari pertama kali seseorang terkena sakit yang pada akhirnya memiliki kemungkinan sembuh atau mati. Pencegahan tingkat dasar. Pencegahan tingkat dasar merupakan usaha mencegah terjadinya resiko atau mempertahankan keadaan resiko rendah dalam masyarakat terhadap penyakit secara umum.
Tujuan pencegahan tingkat dasar ini adalah untuk menghindari terbentuknya pola hidup sosial, ekonomi, dan kultural yang mendorong peningkatan risiko untuk ditujukan kepada masalah penyakit tidak menular yang dewasa ini cenderung menunjukkan peningkatannya. Pencegahan ini meliputi usaha memelihara dan mempertahankan kebiasaan atau pola hidup yang sudah ada dalam masyarakat yang dapat mencegah meningkatnya resiko terhadap penyakit dengan melestarikan pola atau kebiasaan hidup sehat yang dapat mencegah atau mengurangi tingkat resiko terhadap penyakit tertentu atau terhadap penyakit secara umum. Contohnya seperti memelihara cara makan. Kebiasaan lain dalam usaha mempertahankan tingkat resiko yang rendah terhadap berbagai penyakit tidak menular. Selain itu, pencegahan tingkat dasar ini dapat dilakukan dengan usaha mencegah timbulnya kebiasaan baru dalam masyarakat atau mencegah generasi yang sedang tumbuh untuk tidak melakukan kebiasaan hidup yang dapat menimbulkan risiko terhadap berbagai penyakit seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, dan sebagainya. Sasaran pencegahan tingkat dasar ini terutama kelompok masyarakat usia muda dan remaja dengan tidak mengabaikan orang dewasa dan kelompok manula. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pencegahan awal ini diarahkan kepada mempertahankan kondisi dasar atau status kesehatan masyarakat yang bersifat positif yang dapat mengurangi kemungkinan suatu penyakit atau faktor risiko dapat berkembang atau memberikan efek patologis. Faktor-faktor itu tampaknya banyak bersifat sosial atau berhubungan dengan gaya hidup atau pola makan. Upaya awal terhadap tingkat pencegahan primordial ini merupakan upaya mempertahankan kondisi kesehatan yang sudah baik. Pencegahan tingkat pertama merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Pencegahan tingkat pertama merupakan suatu usaha pencegah penyakit melalui usaha-usaha mengatasi atau mengontrol faktor-faktor risiko dengan sasaran utamanya orang sehat melalui usaha peningkatan derajat kesehatan secara umum serta usaha pencegahan khusus terdapat penyakit tertentu. Tujuan pencegah tingkat pertama adalah mencegah agar penyakit tidak terjadi dengan mengendalikan agen dan faktor tertemukan. Pencegahan tingkat pertama didasarkan dengan mengendalikan agen dan faktor tertemukan. Pencegahan tingkat pertama didasarkan pada hubungan interaksi antara penjamu, penyebab atau paparan lingkungan dan proses kejadian penyakit. Usaha pencegahan tingkat pertama secara garis besarnya dapat dibagi dalam usaha pencegahan khusus, usaha peningkatan derajat kesehatan atau pencegahan umum, yakni meningkatkan derajat kesehatan per orang dan masyarakat secara optimal, mengurangi peranan penyebab dan derajat risiko serta meningkatkan lingkungan yang secara optimal. Contohnya makan makanan bergizi, seimbang, berperilaku sehat, meningkatkan kualitas lingkungan untuk mencegah terjadinya penyakit. Misalnya menghilangkan tempat berkembang biaknya kuman penyakit, mengurangi dan mencegah polusi udara, menghilangkan tempat berkembang biaknya faktor penyakit, misalnya genangan air yang terjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes atau tempat agen penyakit seperti misalnya dengan memberikan antibiotik untuk membunuh kuman. Adapun usaha pencegahan khusus merupakan usaha yang terutama ditujukan kepada penjamu dan atau pada penyebab untuk meningkatkan daya tahan maupun untuk mengurangi risiko terhadap penyakit tertentu. Pencegahan pertama dilakukan pada masa sebelum sakit yang berupa penyuluhan kesehatan intensif, B. Perbaikan gizi menyusun pola penuh gizi, C. Pembinaan dan pengawasan terhadap pertumbuhan balita khusus anak-anak dan remaja pada umumnya, D. Perbaikan perumahan sehat, E. Kesempatan memperoleh hiburan yang sehat untuk memungkinkan perkembangan sehat mental maupun sosial,
F. Nasihat perkawinan dan pendidikan seks yang bertanggung jawab. Mengendalikan terdapat faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu penyakit. H. Perlindungan terhadap bahaya dan kecelakaan kerja. Pencegahan tingkat kedua, sasaran utama pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu melalui diagnosis dini untuk menemukan status fotogenetiknya serta memberi pengobatan yang cepat dan tepat. Tujuan utama pencegahan tingkat kedua ini antara lain untuk mencegah meluasnya penyakit menular dan untuk menghentikan proses penyakit lebih lanjut, mencegah komplikasi hingga pembatasan cacat. Usaha pencegahan penyakit tingkat kedua secara garis besar dibagi dalam diagnosis dini dan pengobatan segera serta pembatasan cacat. Tujuan utama diagnosis dini ialah mencegah penyebaran penyakit bila penyakit ini merupakan penyakit menular, dan tujuan utama dari pengobatan segera adalah untuk mengobati dan menghentikan proses penyakit, menyembuhkan orang sakit, dan mencegah terjadinya komplikasi dan cacat. Cacat yang terjadi diatasi terutama untuk mencegah penyakit menjadi berkelanjutan hingga mengakibatkan terjadinya kecacatan yang lebih banyak lagi. Salah satu kegiatan pencegahan tingkat kedua adalah menemukan penderita secara aktif. Pada tahap ini, kegiatan ini meliputi 1. Pemeriksaan berkala pada kelompok populasi tertentu seperti pegawai negeri, buruh, pekerja, perusahaan tertentu, murid sekolah dan mahasiswa, serta kelompok tentara, termasuk pemeriksaan kesehatan bagi calon mahasiswa, calon pegawai, calon tentara, serta bagi mereka yang membutuhkan surat keterangan kesehatan untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, penyaringan yakni pencarian penderita secara dini untuk penyakit yang secara klinis belum tampak gejala pada penduduk secara umum atau pada kelompok risiko tinggi. Lalu yang ketiga, surveillance epidemiologi, yakni melakukan pencatatan dan pelaporan secara teratur dan terus-menerus untuk mendapatkan keterangan tentang proses penyakit yang ada dalam masyarakat, termasuk keterangan tentang kelompok risiko tinggi. 2. Penyaringan yakni pencarian penderita secara dini untuk penyakit yang secara klinis belum tampak gejala pada penduduk secara umum atau pada kelompok risiko tinggi. 3. Surveillance epidemiologi yakni melakukan pencatatan dan pelaporan secara teratur dan terus-menerus untuk mendapat keterangan tentang proses penyakit yang ada dalam masyarakat, termasuk keterangan tentang kelompok risiko tinggi. Pencegahan tingkat ketiga. Pencegahan pada tingkat ketiga ini merupakan pencegahan dengan sasaran utama adalah penderita penyakit tertentu dalam usaha mencegah bertambah beratnya penyakit atau mencegah terjadinya cacat. Tujuan utama adalah mencegah proses penyakit lebih lanjut seperti pengobatan dan perawatan khusus pada penderita kencing manis, tekanan darah tinggi, gangguan saraf, dan lain-lain, serta mencegah terjadinya cacat maupun kematian karena penyebab tertentu. Pada pencegahan tingkat ketiga ini kita bisa menggunakan usaha rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan usaha pengembalian fungsi fisik, psikologis, dan sosial seoptimal mungkin yang meliputi rehabilitasi fisik atau medis, rehabilitasi mental, dan rehabilitasi sosial sehingga setiap individu dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berdaya guna. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.